Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusman, guru SD, guru PA SD 26 Kapuk 1, mahasiswa PG bab 2 tahun 2023, akan mengajar atau mengambil judul pelajaran kelas 6, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Enggak banyak Bu, para pelimota banyak Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita dulu membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan lanjut dengan membaca rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. Kepada Allah. 4. Iman kepada 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Sholat 5 waktu sehari semalam. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji bagi yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Alwi, apa sebab tidak hadir? Sakit. Sakit. Semuanya hadir. Hadir itu hadir ya. Ya. Pak absen. Alwin sakit ya. Ya. Abdi Dalmansa, Hadir. Elo Landika, Hadir. Kaila Jenita Manika, Hadir. Air Batul Hadir. Muhaimin, Hadir. Musadat, Hadir. Najwa, Hadir. Sophia Ramadhani, Hadir. Yoga Tulmansa. Hadir. Berarti Alwi yang tidak hadir ya. Ya, jadi pelajaran kita hari ini, sebelum Bapak mulai kan pelajaran baru, ada baiknya terlebih dahulu ulangi pelajaran yang lalu, yaitu mengenai sholat al-kabir. Siapa yang baca apa salah dulu, silakan baca. Saya punya apa? Silakan baca di. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma a'bud Tak buku. ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abiduna ma abadtum wala antum abiduna nama abadtum A'bud lakum dinukum waliyadin mata budun wala antum abidun nama a'bud la
Wala ana'a. wala ana'a Bidun bidun ma Abatum. batum. abattum lakum dinukum waliyadi. Ya, bagus. Jadi itu. Jadi sekarang kita masuk pelajaran baru yang judulnya buka halaman 13. Ketika bumi berhenti berputar. Kalau bumi sudah berhenti berputar, itu menandakan hari kiamat akan terjadi. Jadi kiamat itu ada dua macam. Ada dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu sama dengan kiamat kecil. Kiamat kecil itu hanya sebagian bumi yang hancur. Dan kiamat besar itu semua bumi akan hancur. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut mengenai kiamat kecil. Nah, di video ini ada banjir, ada orang meninggal, ada kebakaran, ada gunung meletus. Itu adalah ciri-ciri kiamat kecil. Dan kiamat besar, silakan tonton lagi video yang besar. Hari ini, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, itu lihat gambar planet-planet lagi berputar. Ketika planet itu berhenti berputar, maka terjadilah hari kiamat yang namanya kiamat besar. Lihat planet-planet tersebut akan berhenti berputar. Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah, judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Video tentang bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut. Bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Ya, anak-anak, hari akhir atau bisa disebut kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk hidup ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa
peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain itu, kita juga harus beriman karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat adalah sebagai berikut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berkeliaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Quran ayat 1 sampai 5. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran Surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa ketika bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergegar, benda-benda bumi pun bertebaran seperti kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan. Atau pengertian dari hari akhir. Sekarang kita akan membahas macam-macam hari akhir. Ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah kematian manusia dan bencana alam, baik terjadi secara alami seperti gempa bumi maupun karena ulah manusia seperti kebakaran. Nah, sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan langit yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran Surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran Surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Terdapat dalam Quran Surat 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Terdapat dalam Quran Surat 21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Terdapat dalam Quran Surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, surga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Nah, itulah jadi periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana gunung yang akan meletus, sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua.
kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian yang selanjutnya, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kiamat besar. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya. Kita akan simak hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya ad-dabbah atau binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman milik manusia di tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai. Nah, itulah tadi tanda-tanda hari kiamat. Sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, tadi ada beberapa hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, dengan menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang kedua, membiasakan diri dengan akhlak karimah atau akhlak terpuji, seperti bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, dengan kita yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menyadari bahwa manusia sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Kemudian yang keempat, dengan menyadari bahwa hanya keridhaan Allah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, maka kita akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian selanjutnya kita akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Agar apa? Agar tidak terjadi kiamat kubro atau hancurnya alam lingkungan sekitar kita. Kemudian terakhir, kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat lima waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Karena ya, jadi setelah kita melihat video tadi, dapat kita simpulkan bahwa hari kiamat tadi terbagi kepada dua, yaitu ada kiamat kubro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu pasti akan terjadi, kapan kita tak tahu. Yang jelas hari kiamat kubro itu pasti akan terjadi. Yang ada itu hanya tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat.
Sekarang kita sudah melihat ada tanda-tandanya. Banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Apa contohnya? Perempuan rambut pendek, tangannya pendek. Laki-laki rambut panjang. Itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Jadi kiamat kedua itu hancur sama bumi. Hancur sama bumi tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua yang makhluk yang bernyawa akan mati, termasuk bina, gedung-gedung. Seperti langit lihat di video ini hancur semuanya. Anak yang sedang nyusu itu terlepas dari orang tuanya. Itu kiamat kubro. Jadi akhir kiamat kubro nanti kita akan mengalami beberapa hal. Yang pertama tadi yang katakan yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akan bangkit kembali untuk menjadi nabinya masing-masing. Kalau kita menjadi nabi siapa? Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengaku Muhammad, aku ini umat kau. Tidak bisa. Kalau amat kita jauh. Bermacam-macam bentuk manusia waktu itu. Ada yang hitam legam, ada biji yang nampak putih, ada yang wajah bulat. Itu sesuai dengan perbuatannya di dunia. Nah, lagi kita akan dikumpulkan sebuah padang yang namanya padang di sana nanti kita akan menerima perhitungan, yaitu yang melisah perhitungan. Kemudian lagi ditimbang, kemudian lagi kita baru mendapat ilmu jazak, yaitu hari perhitungan. Kalau najwa banyak buku amal baiknya, maka dia akan dimasukkan surga. Kalau seseorang banyak timbangan amal jahilnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita semua tentunya ingin masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kalau kita ingin masuk surga, silakanlah kita berbuat baik selama dunia ini. Nah lagi dari kesimpulan tadi kita sudah melihat di hikmah-hikmahnya. Sekarang apa bagi kelompok satu yaitu Lawin dan ini. Ini kelompok dua. Nanti silakan kelompoknya kelompok satu mengerjakan tanda-tanda hari kiamat. Kelompok dua mengerjakan hikmah hari kiamat. Silakan nanti apa bagi kelompok, silakan nanti kelompoknya. Dan minggu depan kita akan membahas hasil kerja kelompoknya. Kelompok satu dia apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ya, kelompok dua hikmah kepada hari kiamat. Nah, silakan minggu depan kita kumpul. Jadi untuk saat ini apa kira cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.